tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis aktif beraliran Islam Mu'tazilah yang lahir pada tahun 980 Masehi. Pada zaman tersebut, ilmuwan-ilmuwan banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Teks Yunani dari zaman Plato, sesudahnya hingga zaman Aristoteles secara intensif banyak diterjemahkan dan dikembangkan lebih maju oleh para ilmuwan Mu'tazilah. Pengembangan ini terutama dilakukan oleh perguruan yang didirikan oleh Al-Kindi. Kehidupan awal atau biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir 980 Masehi di Apsana, sebuah desa dekat Bukhara, sekarang dikenal dengan Uzbekistan. Ibu kota Samania, sebuah dinasti Persia di Sentral Asia. Ibunya bernama Setareh, berasal dari Bukhara. Ayahnya Abdullah adalah seorang Ismaili yang dihormati, sarjana dari Balkh, sebuah kota penting dari Kekaisaran Samanid atau sekarang dikenal dengan Provinsi Balkh, Afghanistan. Ayahnya bekerja di pemerintahan Samanid di desa Kharmasain, kekuatan regional Sunni. Karya Ibnu Sina. Jumlah karya yang ditulis Ibnu Sina diperkirakan antara 100 sampai 250 buah judul. Kualitas karyanya yang begitu luar biasa dan keterlibatannya dalam praktik kedokteran, mengajar, dan politik menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa. Beberapa karya yang sangat terkenal di antara lain: yang pertama, Kanun fi Tibb atau Canon of Medicine, terjemahan bebas, aturan peri 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, An-Najat, Mantik al-Masrikin, logika timur. Selain karya filsafatnya, Ibnu Sina meninggalkan sejumlah esai dan syair. Beberapa esai yang terkenal adalah: yang pertama, Hay Ib Yahzan, kedua, Risalah At-Tair, ketiga, Risalah fi Sir al-Khodar, keempat, Risalah fi al-Isa', yang kelima, Tahsin as-Sa'ada. Ibnu Sina sangat dikenal dengan bapak kedokteran modern sedunia. Ada beberapa penemuan Ibnu Sina. Yang pertama, penemu teori penularan TBC. Ibnu Sina adalah ilmuwan yang pertama kali mengemukakan teori penularan virus TBC dan efek placebo. Namun, selama berabad-abad teorinya ini tidak atau belum diterima oleh ilmuwan barat. Yang kedua, penemu manfaat etanol. Seperti yang kita ketahui, etanol sekarang banyak digunakan dalam dunia kedokteran untuk membunuh mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada pasien. Yang ketiga, kitab Al-Kanun fi Tibb, Canon of Medicine. Karya Ibnu Sina berupa kitab Al-Kanun fi Tibb atau Canon of Medicine telah digunakan sebagai buku teks perubatan di berbagai universitas di Perancis. Penemuannya yang lain yaitu pelopor aromaterapi. Ibnu Sina juga merupakan penemu teknik destilasi uap yang mengekstrak minyak asli dari herbal dan rempah. Selanjutnya, penemuannya adalah adanya pengaruh pikiran dan kondisi fisik seseorang. Belum lama ini, peneliti melakukan penelitian antara kondisi fisik manusia dan pikirannya. Jadi, apabila ada seseorang pasien yang sakit, lalu dokter tersebut memberikan obat yang sama sekali tidak ada hubungan dengan penyakitnya, lalu dokter tersebut mengatakan ini obat yang sangat manjur, maka pasien tersebut dapat sembuh.
Sisa hidup Ibnu Sina. Sisa 10 atau 12 tahun hidup Ibnu Sina ini dihabiskan dalam pelayanan kepada Muhammad bin Rustam Dusmanziyar, pemimpin Kakuyud. Teman-temannya selalu menyarankan dia untuk tenang dan mengambil hidup cukup. Dia menolak bagaimanapun, menyatakan bahwa saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya daripada umur panjang yang hampa. Ia banyak menyesal sebelum akhir hayatnya. Semua barangnya diserahkan kepada orang miskin, dipulihkan keuntungan yang tidak adil, membebaskan budak, dan membaca Al-Quran setiap 3 hari sampai akhir hayatnya. Ia meninggal pada Juni 1037 pada usia 58 di bulan Ramadan dan dimakamkan di Hamadan, Iran.